Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Rabu, malam ke-26 Safar 1442 Hijriah, 13 September 2020. Yang pertama, ngaji malam ke-29 Kitab Safinatun Najah. Yang kedua, tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada Kang Yusuf, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sahabat pondok kita yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama melanjutkan kembali ngaji kitab Safinatun Najah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati jami'i awliya'it tis'ah alladhina ballaghud dina fi Jawa, khususan Asy-Syaikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, wa ila hadrati Sultanil Awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, wa ila hadrati musannifi hadzal kitab Al-Imam Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumar Al-Hadrami wa Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi, wa ila hadrati masyayikhina khususan syekhina Ki Al-Haj Maimun Zubair, Ki Al-Haj Abdul Rahim Ahmad, Ki Al-Haj Faqih Imam Ki Al-Haj Junaidi Anas, Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa a'li darajatihim fil jannah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun syurutus salati thamaniyatun taharatul hadatsaini wa taharatu 'anil najasati fit thawbi wal badani wal makani wa satrul aurati. Bahwa pada pertemuan yang lalu sudah sebagian dibahas tentang syarat sah salat. Yakni yang pertama adalah suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Artinya
dia tidak punya hadas junub, dan seorang yang mau sholat harus memiliki wudhu. Lalu harus suci dari najis, baik yang menempel di badan, najis yang mengenai pakaian yang dikenakan maupun di tempat sholat. Lalu kemudian menutup aurat, ya, aurat tentu aurat laki-laki dan aurat perempuan berbeda, nanti akan dijelaskan pada pasal berikutnya, bahwa terutama khusus bagi laki-laki, menutup aurat yang diwajibkan dalam hal ini adalah aurat ketutupan, tidak kelihatan dari depan, belakang, samping, sekitarnya, dan dari atas. Adapun aurat tidak harus ketutupan dari bawah. Artinya ketika misalkan dalam kasus orang sholat, misalkan di atas, ya, orang sholat di atas misalkan lantai 2, ya, lantai 2-nya transparan sehingga dari bawah kelihatan, auratnya, itu tidak mengapa, tidak sampai membatalkan sholat. Baik, lalu selanjutnya wastiqbalul qiblati. Syarat sah sholat yang nomor 4 adalah wastiqbalul qiblati, lan ngadep kiblat, menghadap kiblat. Tentu yang dimaksud kiblat adalah Ka'bah. Memang dasarnya adalah satu ayat dalam surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya, fastaqbil, ya, fastaqbil bidzati masjidil haram. Memang ini terdapat beberapa pandangan yang dimaksud cukup dengan menghadap Masjidil Haram atau arah dari Masjidil Haram. Ya, arah dari Masjidil Haram. Tidak harus, kecuali kalau memang dari dekat. Ya, dari dekat, maka yang harus menghadap ke Ainul Ka'bah, hakikat daripada Ka'bah itu sendiri. Tapi kalau dari arah jauh, itu bisa cukup menghadap arah dari Masjidil Haram itu. Sebagaimana kita misalkan sholat di Indonesia, ya tentu arah dari Masjidil Haramnya. Meski di kitab Safinatun Najah, di syarahnya Safinatun Najah, tidak diperbolehkan kalau menghadap arahnya. Menurut qaul sahih, itu tidak bisa menghadap ke arahnya. Jadi kalau menurut pendapat yang sahih. Namun muqabilus sahih ataupun di pandangan yang lain, cukup orang menghadap ke arah Masjidil Haramnya. Karena kita tidak bisa memastikan kalau harus tepat ke Masjidil Haramnya. Wadzalika bis-sudri la bil wajhi fi haqqil qa'im awil qa'id. Kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat itu hanya dada. Jadi dada kita menghadap ke arah kiblat, ya, dada kita. Meski wajah misalkan tidak menghadap ke arah kiblat. Misalkan ada orang sholat ke sana, wajahnya ke sana, tapi dadanya ke arah kiblat, itu sudah cukup.
Fi haqqil qa'im awil qa'id. Tentu ini bagi orang yang sholatnya sholat normal, berdiri. Atau sholat duduk. Sholat duduk pun sama. Kewajiban untuk menghadap ke arah kiblatnya itu dada. Meski wajah tidak menghadap ke arah kiblat, tetap sudah dianggap sah sholatnya. Amma fir ruku' sujud fa mu'dhamul badan. Nah, ketika ruku' maupun sujud, ketika ruku' dan sujud tentu keseluruhan badan itu yang menghadap ke arah kiblat. Kalau tadi dada pada saat berdiri, pada saat duduk, ketika takbiratul ihram dan selanjutnya. Nah, pada saat ruku' maupun sujud, kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat adalah global dari keseluruhan daripada badannya itu. Amal muttaji' fayajibu bil wajhi wa muqaddamul badam. Wal mustalqi fakadzalik. Ya. Nah, adapun orang yang tidur miring, sholat tidur miring, maka posisinya posisi wajah wa muqaddamul badan. Ya, yang wajib itu wajahnya paling tidak menghadap ke arah kiblat. Wa muqaddamul badan, ya, badan bagian depan. Wal mustalqi, begitupun juga orang yang orang sholat dengan tidur terlentang, paling tidak wajah itu menghadap ke arah kiblat, makanya diganjel sama bantal. Kalau tidur terlentang sholatnya. Wa yajuzu tarku istiqbalil qiblah fi halataini. Memang tidak semua sholat diharuskan menghadap ke arah kiblat. Ada kondisi di mana sholat tidak harus menghadap ke arah kiblat. Artinya dia bisa menghadap ke arah manapun yang dalam kondisi itu. Ya. Pertama adalah al-ula fi syiddatil khauf. Yang pertama adalah sholat, namanya sholat li syiddatil khauf. Sholat karena sangat takut. Artinya ini tuh terutama pada saat perang berkecamuk. Sholat dalam keadaan perang berkecamuk. Sholat dalam keadaan perang berkecamuk itu boleh menghadap ke arah manapun musuh yang sedang dihadapinya, tanpa harus menghadap ke arah kiblat. Atau awishtadal khaufu walam yaltahim kita. Atau misalkan perang tidak berkecamuk. Perang tidak berkecamuk. Tapi ada unsur rasa takut. Seperti misalkan musuh di arah sana, ya. Maka boleh kita sholatnya menghadap ke arah musuh. Meski arah musuhnya bukan arah kiblat. Al-halatus tsaniyah. Kondisi yang kedua adalah fin nafilati fis safaril mubah. Boleh sholat tidak menghadap ke arah kiblat pada sholat sunnah
sekali lagi pada sholat sunnah dalam perjalanan. Perjalanan tentu yang dimaksud adalah as-safar al-mubah, perjalanan yang diperbolehkan. Artinya bukan perjalanan maksiat. Maka ketika perjalanan yang mubah, yang diperbolehkan, pada saat ingin melaksanakan sholat sunnah, maka sholat sunnahnya tidak harus menghadap ke arah kiblat. Fayajuzu lil musafir at-tanaffulu raqiban wa masyian ila jihati maqsadihi bis safarit tawil wal qasir. Maka seorang musafir boleh melaksanakan sholat sunnah, baik musafir dia naik kendaraan ataupun musafir jalan kaki, boleh melaksanakan sholat sunnah ke arah manapun tujuannya. Tumma inna raqibad dabbah walau fi nahwi haudajin la yajibu alaihi wad'u jabhatihi fi ruku'ihi wa sujudihi ala sarjiha. Nah, orang yang naik kendaraan, kalau zaman dahulu hewan, ya, binatang ataupun hewan yang dibuat kendaraan, ya, orang yang naik kendaraan fi nahwi haudaj, misalkan umpamanya haudaj itu semacam tandu di atas kendaraan, itu tidak wajib untuk meletakkan kening ketika ruku maupun sujud, tidak harus diletakkan ke misalkan di kendalinya ataupun di atas hewannya, tidak harus. Bal yumi'u bihima wa yakunu sujudu akhfadha min ruku'i. Cukup dengan isyarat, misalkan kepalanya sedikit ditundukkan, kalau ruku lalu sujud rada dibawahkan lagi, itu sudah cukup tanpa harus sujud sempurna, ya, tanpa harus sujud sempurna ketika dia naik di atas kendaraan. Idza lam yumkinhu itmamuhuma, memang tidak memungkinkan untuk sujud sempurna. Wa illa wajaba dzalik, kalau memang memungkinkan, kayak misalkan ada orang musafir naik kereta tentu areanya cukup untuk sholat sempurna, sujud sempurna, ya dia harus sujud dan rukuk sempurna kalau memang memungkinkan. Kalau khawatir nanti terjungkal, terjerembab misalkan, ya cukup dengan isyarat sebagaimana tadi. Kalau orang yang bepergian naik pesawat sih seperti apa? Sama. Orang yang bepergian naik pesawat, terutama ketika mau berangkat haji ataupun umroh, nanti biasanya dipandu. Nah, itu disamakan hukumnya kasolatil marbut, seperti sholatnya orang yang terkungkung, orang yang sholat dalam keadaan dia tidak berdaya karena diikat. Nah, disamakan hukumnya seperti itu. Jadi orang sholat di pesawat, meski sholat wajib sekalipun, diperbolehkan, ada rukhsah, ada kemurahan, menurut ijtihad para ulama, dia dihukumi sholatnya kasolatil marbut pakai to, kayak sholatnya orang yang terkungkung diikat nggak bisa ngapa-ngapain. Maka sholatnya itu cukup duduk di atas kursi pesawat,
ya, tanpa harus ruku' dan sujud sempurna. Seperti itu. Tsuma'lam anna maratibal qiblah arba'atun. Kemudian urutan-urutan untuk mencari arah kiblat itu ada 4 paling tidak. Yang pertama, mengetahui, ya, tahu secara langsung, melihat secara langsung. Yang kedua, bisa juga mencari arah kiblat itu dengan khobaru thiqatin an ilmin, atas informasi dari orang yang terpercaya bahwa dia tahu arah kiblat. Mana kiblatnya? Oh, itu sana kiblatnya, misalkan. Itu cukup bisa dijadikan sebagai patokan. Kemudian urutan yang ketiga al-ijtihad. Al-ijtihad berusaha untuk mencari tahu. Misalkan kalau zaman sekarang dengan kompas kah? Ya, ataupun dengan arah mata angin kah? Ataupun dengan misalkan pakai fenomena alam, misalkan sinar matahari kah, itu ijtihad. Jadi harus ada ijtihad, harus ada usaha untuk mencari tahu arah kiblat. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin kalau sholat di musola tempat umum sudah ada penunjuk arah, oh arah kiblatnya ke sana, misalkan. Meskipun tidak ada mihrab tempat pengimaman, tapi biasanya ada penunjuk pakai penunjuk, entah itu pakai tanda panah ataupun yang lainnya. Yang jelas harus ada ijtihad, harus ada usaha untuk mencari tahu arah kiblat ketika orang mau sholat. Yang keempat, taklidul mujtahid. Ya, taklid ataupun ngikut sama orang yang berijtihad. Wa yu'tamadu ikhbaru sahibil bait. Bisa juga dijadikan sebagai patokan informasi dari tuan rumah. Ya. Informasi dari tuan rumah. Kita misalkan bertamu, mau sholat, ikutan sholat, numpang sholat, sekalian sholat, kemudian saya mau sholat, kiblatnya kemana ya? Oh, itu ke sana. Udah, kita bisa jadikan sebagai patokan. Jadi nggak harus berusaha mencari kompas ataupun kita cari-cari arahnya, cari musola di daerah di tempat yang terdekat, cari masjid kemana itu. Tidak harus. Cukup dengan informasi dari tuan rumah bahwa arah kiblatnya ke arah sana misalkan. Itu sudah cukup. Wadukhulul waktu itu urutan-urutan untuk mencari arah kiblat, bahwa syarat sahnya sholat itu harus menghadap ke arah kiblat. Otomatis ya harus tahu arah kiblatnya, ya tadi dengan urutan-urutan yang sudah disebutkan maupun kemungkinan yang telah dijelaskan tadi. Wadukhulul waktu lan manjingi waktu. Yang kelima, syarat sah sholat itu harus masuk waktu. Sholat zuhur ya harus di waktu zuhur. Bukan lalu orang sholat zuhur sebelum masuk waktu, ya tidak sah sholatnya. Nah, artinya di sini adalah syarat sah sholat adalah ma'rifatu dukhulihi yaqinan aw dhannan. Harus tahu bahwa sudah masuk waktu, baik yakin ataupun sekedar persangkaan. Yakin, misalkan kita, oh tadi dengar suara azan itu dari mana-mana, oh berarti itu sudah masuk waktu zuhur, ya itu sholat, sudah cukup mengetahui masuknya waktu. Atau nyangka dengan persangkaan, melihat fenomena alam, misalkan panas sudah condong ke arah barat. Terus tadi ada orang sholat. Ya, tadi ada orang sholat. Berarti sudah tadi itu kayaknya orang itu sholat zuhur itu. Nah, itu sudah cukup.
Dzan dengan persangkaan. Atau dia misalkan suara azan tapi sayup-sayup. Melihat jam. Ini sudah jam 12 ini. Sudah jam 12. Melihat jam itu dzan, itu persangkaan. Dengan kita melihat jam itu sebagai bagian dari dzan, dari menyangka bahwa sudah masuk waktu. Waduh, sudah jam 12 ini sudah masuk waktu. Itu sudah cukup dijadikan sebagai patokan. Terus tadi kok ada orang lihat kayaknya lagi jamaah, kayak lagi orang sholat jamaah. Nah, itu sudah cukup. Jadi sehingga faman sholat biduniha, kalau orang sholat tanpa mengetahui masuk waktu, ya nggak sholat, nggak sah. Ada orang sholat, kamu sholat apa? Sholat tuhur. Ya pokoknya saya sholat tuhur aja. Mau masuk waktu mau nggak sah sholatnya. Nah, artinya nggak sah itu wa in waqatil waqti, meskipun memang dia sholat sudah masuk waktunya. Jadi asal sholat saja, nggak cari tahu dulu, nggak nyangka dulu. Kita misalkan bangun tidur misalkan pagi nih atau siang, tidur jam 9, bangun langsung sholat, gak nyari tahu dulu, oh saya bangun udah jam 12 ini berarti sudah masuk waktu. Kalau itu benar, berarti dia sedang dzan, menyangka bahwa sudah masuk waktu. Ini sih bangun tidur, ngerasanya dia itu udah kenyang tidurnya, ya, sudah kenyang tidurnya, langsung masuk kamar mandi, wudhu dan sebagainya lah, kemudian wudhu langsung sholat saja. Dia tidak berusaha untuk mencari tahu dulu bahwa apakah waktu dia bangun atau sekarang saat itu dia sudah masuk waktu zuhur atau belum. Tidak ada usaha untuk mencari tahu dulu, maka sholatnya tidak sah. Artinya tidak sah itu wa in waqatil waqti, meskipun kenyataannya saat itu dia pas sudah masuk waktu zuhur, tapi karena tidak ada unsur mencari tahu terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah. Bi khilafi ma law shalla bil ijtihad thumma tabayyana anna sholatahu kanat qabla al-waqti fa innahu in kana alaihi fa'itatun min jinsiha waqa'at anha wa illa waqa'at lahu naflan mutlaqan. Berbeda kalau ada orang sholat, ada orang melaksanakan sholat atas dasar ijtihad terlebih dahulu. Ya. Atas dasar ijtihad terlebih dahulu. Kayak tadi contoh kasus misalkan. Malam-malam ya kita misalkan sholat tidur malam, bangun-bangun karena barangkali biasanya itu ada suara adzan subuh, entah karena listrik lagi alarm, lagi mati, tidak ada listrik, nggak ada penerangan, jam juga nggak kelihatan ataupun mungkin tidak tahu jamnya mati ataupun tidak ada, dan lain sebagainya lah faktornya. Kemudian dia berusaha untuk mencari tahu, ini tuh sudah masuk waktu subuh apa belum ya? Tapi kalau kebiasaannya sih saya itu kalau bangun itu biasanya ya jam 4. Ya diem beberapa waktu biasanya sudah masuk waktu subuh. Tapi ini karena mati listrik, alarm, suara adzan juga tidak kedengeran, keluar rumah juga gelap, belum bisa membedakan apakah sudah masuk waktu subuh apa belum. Akhirnya dia menyangka sendiri setelah ijtihad begitu mencari tahu, kayaknya tapi saya ini kayaknya sudah masuk waktu. Akhirnya dia sholat subuh. Dalam kasus seperti itu, kalau sudah ada unsur berusaha, sudah mencoba untuk berusaha mencari tahu masuk waktu atau belumnya, dia berusaha, sudah ada ijtihad,
lalu ternyata sholat yang dilakukannya itu ternyata belum masuk waktu subuh, ya, belum masuk waktu subuh, maka sholatnya tetap sah. Sahnya apa? Kalau misalkan dia tiba-tiba habis sholat, listriknya nyala, adzan subuh, Allah, loh. Berarti tadi saya sholat tuh belum masuk waktu. Sah nggak ya sholat saya? Sah nggak ya sholat saya? Sah. Kalau dia pernah meninggalkan sholat subuh dan belum sempat diqadha, maka sholat yang tadi dilakukan belum di waktunya dan atas dasar ijtihad terlebih dahulu, itu sebagai pengganti atau mengqadha sholat yang belum pernah diqadha yang beberapa waktu yang lalu itu tadi. Kalau dia tidak punya utang, maka sholat yang tadi dilakukan sebagai bagian atau sebagai sah atas nama sholat sunnah. Gitu. Falau kana yusalli subha kulla yawmin bil ijtihadi muddatan thumma tabayyana annahu kana sallahu fi kulli yawmin fi tilkal muddati qabla al-waqti lam yajib 'alayya illa qada'u subhil yawmil akhir. Ini ada contoh kasus lagi, ada orang sholat subuh setiap hari sholat subuh berdasarkan ijtihadnya dia. Di waktu itu setiap hari dia istihad ya, karena tidak ada jam, tidak ada apa, tapi hasil istihadnya, hasil usahanya dia mencari tahunya dia setiap waktu dia sholat subuh. Ternyata suatu saat baru ketahuan bahwa sholat subuh yang dia lakukan setiap hari itu sebenarnya belum masuk waktu. Jadi dia sudah berhari-hari, ya wallah alam kasusnya seperti apa, entah itu dia sedang camping, ya sedang camping kah, ataupun sedang bermalam di rumah saudara yang kebetulan di situ tidak ada suara azan, dia juga tidak bisa memastikan masuknya waktu sholat subuh. Hanya dia mengira-ngira dengan menentukan berdasarkan kebiasaannya dia di daerah rumahnya. Misalkan di rumahnya dia itu kalau jam 4 pagi jam 4 lebih 30 menit, setengah 5 itu biasanya sudah subuh. Sudah dasarnya itu. Nah, dia pergi ke suatu daerah atau bermalam ataupun dia katakanlah nginep di situ selama beberapa hari, selama seminggu. Sholat subuhnya acuan waktu di rumahnya dia yakni setengah 5. Ternyata setelah seminggu baru ketahuan bahwa di daerah itu masuk waktu subuhnya itu jam 4 lebih 40 menit misalnya, atau jam 4 lebih 35 menit baru masuk waktu subuh. Nah, berarti selama seminggu dia sholatnya belum masuk waktu. Nah, maka yang wajib diqadha hanya sholat subuh yang terakhirnya saja. Seperti itu. Ada lagi kasus sebaliknya.
Falau dhanna khuruja waqtiha li ghaymin fanawaha qada'an fatabayyana baqa'uhu aw dhanna baqa'ahu fanawaha ada'an fatabayyana khurujuhu sahha. Listi'mali ahadihima bima'na al-akhar lughatan. Misal ada seseorang, dia menyangka waktu sholatnya sudah habis. Waktu sholat sudah habis. Akhirnya dia misalkan sholat zuhur. Aduh, ini kayaknya udah terlambat ini saya sholatnya, waktunya sudah habis duluan ini, sudah masuk waktu asar. Dia nyangka seperti itu. Karena melihat lighayimin, misalkan melihat fenomena alam, melihat di luaran cuacanya mendung, nggak bisa kelihatan. Kalau tidak mendung sih bisa. Kita dengan fenomena alam kita tancepin misalkan kayu ukuran 10 cm ya, ukuran 10 cm, kalau bayang-bayangnya itu sudah lebih dari 10 cm, misalkan 12 cm, 13 cm kah, maka sudah masuk waktu asar. Ini sih udah mendung rapet, gak ada suara azan, mati listrik, jam gak ada. Terus dia nyangka, ada ini kayaknya saya belum sholat zuhur, kayaknya udah waktu asar ini. Akhirnya dia punya i'tikad baik untuk mengqadha. Nah, kalau begitu udahlah saya sholat zuhur tadi saya qadha saja. Ternyata kenyataannya dia masih sholat di waktu zuhur, belum masuk waktu asar. Tabayyana baqa'u, ternyata waktunya masih ada. Au dhanna baqa'u fanawa adaan fatabayyana khuruju sahha. Atau dia menyangka karena mendung dia nyangka ini masih nih, meskipun mendung, saya kayaknya ini bisa memastikan nih, misalnya saya menyangka ini masih waktu zuhur. Kasusnya kebalikannya, ini masih waktu zuhur. Akhirnya dia sholat adaan, sholatnya tidak diqadha. Ternyata sebaliknya sudah masuk waktu asar. Sah tidak sholatnya? Sah. Atas nama waktu tersebut. Summa'lam anna maratiba ma'rifati dukhulil waqti thalathatun al-ula al-ilmu binafsih au bi ikhbari thiqah an muayyanatin au bi yatil mazabil. Gini. Kemudian urutan untuk mencari tahu masuknya waktu. Urutannya harus ada urutan. Mencari waktu ya, mencari tahu apakah sudah masuk waktu sholat atau belum. Itu urutannya yang pertama adalah al-ilmu binafsih. Ya mengetahui, ya udah tahu lah. Al-ilmu binafsih, dengan ilmu yang dia miliki, dengan pengetahuan yang dia miliki sudah tahu, oh sudah masuk waktu. Oh, tadi ada azan berkumandang, wah sudah waktu zuhur ini sih. Itu al-ilmu binafsih. Nah, kemudian dia juga memastikan dengan fenomena alam, matahari sudah bergeser ke arah barat, itu sebagai tanda sudah masuk waktu zuhur. Itu sudah condong ke arah barat, sudah jauh ke arah baratnya, berarti al-ilmu binafsi. Sudah, ya udah itu udah masuk waktu zuhur, udah tahu sendiri. Au bi ikhbari thiqah, atau informasi dari orang yang terpercaya, dikasih tahu, udah masuk waktu zuhur belum, ini saya mau sholat nih. Dia nggak ngelihat jam nggak apa, udah sholat, udah waktu zuhur, dari tadi saya udah dengar azan. Misalkan saya dari tadi sudah mendengar azan, dah sholat aja nggak apa-apa. Misalkan kita dikasih tahu sama orang tua kita, kan asikoh ya, terpercaya, nggak dengar bangun bangun, kemudian tanya, ini saya tadi maaf ketiduran, ketanya ke orang tua ya, atau udah sudah masuk waktu zuhur belum sih? Udah, tadi udah azan, dari tadi udah qomat segala, udah. Nah itu bisa, dah kita bangun, ambil air wudhu, sholat. Sudah informasi dari orang yang terpercaya. Wasa'atil mujarrabah, atau juga bisa mengandalkan jam. Ya. Sa'ah al-mujarrabah itu ya jam yang terlatih, maksudnya ya jam yang masih normal, jam tangan kah atau jam dinding yang belum rusak. Dan sampai punya jamnya sudah rusak, taunya harusnya
ya sebelum masuk waktu zuhur di situ jamnya udah kecepatan nih masuk, itu enggak mujarrabah. Asal mujarrabah itu ya jamnya itu sudah dalam keadaan normal. Fi ma'nau adarul muadzin. Nah, termasuk bisa juga mengetahui masuk waktu itu dengan azan. Azan, ya azan dari musola, azan dari masjid dan lain sebagainya. Atsani al-ijtihadu bi wirdin min Qur'anin aw darsin aw mutala'ati ilmin aw nahwi dzalik. Bisa juga dengan ijtihad. Ijtihad itu berusaha untuk mencari tahu, meneliti, berusaha untuk mencari tahu atau meneliti dengan wiridan atau zikiran atau membaca Al-Qur'an atau mutalaah ilmu, belajar. Gini gambarannya. Kita sudah terbiasa, misalkan terbiasa wiridan baca ya latif misalkan. Ya latif 10.000 kali. Nah, saya punya amalan, punya kebiasaan membaca ya latif 10.000 kali, itu biasanya memakan waktu, misalkan contoh, memakan waktu 45 menit. Jadi, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Selama 10.000 kali dihitung, pakai hitungan, itu biasanya memakan waktu 45 kali. 45 menit. 10.000 kali dibaca, memakan waktu 45 menit. Lalu kita sholat maghrib. Sholat maghrib, selesai sholat maghrib, misalkan jam 6 lebih 15 menit. Jam 6 lebih 15 menit sholat maghrib. Lalu waktu isyanya jam 7 pas, misal contoh aja. Jadi maghribnya jam 6, waktu isyanya jam 7. Nah, selesai sholat maghrib 15 menit. Setelah itu saya wiridan, baca ya latif 10.000 kali. Dengan kebiasaan saya baca ya latif 10.000 kali memakan waktu 45 menit, berarti ketika saya tadi membaca ya latif mulai jam 6 lebih 15 menit sampai selesai, berarti selesainya jam 7. Nah, selesai saya baca ya latif 10.000 kali itu bisa dijadikan sebagai ijtihad, sebagai patokan. Oh, berarti saya selesai baca wiridan ya latif 10.000 kali ini berarti sudah masuk waktu Isya. Itu bisa tanpa harus misalkan mendengar suara azan atau apa misalnya. Karena kita di rumahnya misalkan di di perkotaan, di kota besar, jauh dari musola. Suatu saat kita sedang bepergian, misalkan contoh, jauh dari musola, jauh dari masjid, gak ada suara apa-apa karena di perkotaan, misalkan lalu tadi mau nyari informasi di HP juga HP-nya tidak kompatibel, misalkan, ya sudah, bisa ijtihad masuknya waktu itu dengan wirid. Salat maghrib, kira-kira 15 menit, setelah itu wiridan. Nah, dengan wiridan selesai, berarti itu bisa menandakan waktu Isya sudah masuk. Bisa wiridan, bisa baca Quran. Saya misalkan baca Quran itu kalau 1 juz, misalkan contoh 30 menit, berarti kalau 2 juz berarti saya sudah 1 jam. Nah, bisa sebagai ijtihad juga. Kayak contoh sholat maghrib atau sholat yang lain lah bisa diterapkan. Baca Quran, dapat 2 juz, wah berarti saya sudah 1 jam ini berarti sudah masuk waktu Isya, boleh. Bisa dengan mutala'atu ilmin, dengan belajar.
Saya misalkan kalau belajar baca kitab 10 halaman itu memakan waktu setengah jam. Berarti kalau 20 halaman berarti sudah 1 jam. Itu bisa untuk dijadikan sebagai patokan masuknya waktu sholat. Atau bisa juga dengan au nahwi dzalik ka khiyatatin wa sauti dzikin. Bisa juga patokannya misalkan kebiasaan bekerja. Menjahit. Misalkan saya kalau menjahit itu, misal saya punya profesi sebagai penjahit. Saya menjahit biasanya kalau 1 jam dapat 3 baju. 3 baju makan waktu 1 jam. Itu bisa dijadikan sebagai patokan. Wah, saya tadi jahit sudah dapat 3 baju, berarti sudah 1 jam nih. Tadi saya jahit mulai dari jam 6:30 malam. Dapat 3 berarti sudah 1 jam, sudah lewat waktu isinya dari tadi. Misal. Itu bisa. Kemudian wasautu dikin, suara kokok ayam. Suara kokok ayam, suara apa namanya, kukuruyuk. Itu juga tapi tentu harus berusaha untuk mencari tahu. Ya. Kalau kokok ayam berarti waktu sudah jam 4 pagi misalkan. Berarti sebentar lagi subuh, biasanya sebentar lagi subuh. Itu bisa, kokok ayam juga bisa. Tapi kokok ayam yang terlatih dan kita mencoba untuk mencari tahu dulu. Jangan-jangan jam 12 malam ayam berkokok, ayam berkukuruyuk. Baik. Dan selanjutnya adalah wal ilmu lan ngawerui bi fardiyatiha kelawan kefarduane salat. Di antara syarat salat adalah harus mengetahui bahwa salat itu hukumnya fardu. Jangan sampai kita salat zuhur nggak tahu bahwa salat zuhur itu hukumnya fardu. Wa alla ya'taqidalan yen ta orang yakinaken sapa wong. Wa alla ya'taqidalan yen ta orang yakinaken sapa wong. Wong kang salat fardhon ing salah siji fardu. Fardhon ing salah siji fardu min furudiha saking pira-pira fardune salat. Fardhon ing salah siji fardu min furudiha saking pira-pira fardune salat. Ora diyakinaken sunnatan ing sunnah. Syarat selanjutnya yang ke-7 adalah tidak sampai meyakini bahwa salah satu di antara fardu sholat itu adalah kesunahan. Misalkan ada orang sholat, kemudian dia nyangka, kayaknya sujud itu sunnah deh. Kayaknya ruku itu sunnah deh, bukan fardu. Lah, tidak boleh ada keyakinan seperti itu. Persangkaan ataupun keyakinan. Kalau ada persangkaan ataupun keyakinan seperti itu, sholatnya nggak sah. Artinya apa? Artinya seorang musolli, seorang yang sholat, harus benar-benar meyakini bahwa seluruh kefarduan sholat ya hukumnya fardu, tidak lagi dihukumi ataupun disangka kesunahan. Wajtinabul mubtilatilan menjauhi ngadoi piro-piro perkara kang batalaken sholat. Wajtinabul mubtilatilan ngadoi piro-piro perkara kang batalaken sholat. Dan syarat sah sholat yang nomor 8 adalah menjauhi dari segala hal yang membatalkan sholat. Tentunya ya diantaranya adalah makan, minum, dan lain sebagainya. Baik Mas Ari, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Mangga setelah saya tutup, barangkali ada hal yang perlu didiskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Mas Hari, mangga. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Sebelumnya mic-nya diaktifkan terlebih dahulu. Oke, nanti didiskusikan dulu kali Kang Yus di grup kayaknya. Baik, mangga.
Mas Hari, ditunggu sharing-sharingnya ataupun hal-hal yang perlu didiskusikan. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.